يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا سواك عند حلول الحادث العامدين يا رب في المصطفى خلق مقاصدنا واغفر لنا من يا واسع الكرم فإن من دونك الدنيا وضرها ومن علومك علم الأرض والقلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي بذلة تعلمت إن الكبائر في الغفران كاللمن يا رب واغفر لنا يا محيي يا سلام سلمنا والمسلمين إن لخير الأنام منهم المؤمنين يا محيي يا سلام سلمنا والمسلمين إن لخير الأنام كلها وفي الكلام واشفعي للمذنبين واحمدي بيت الحرام من فساد المفسدين يا محيي يا سلام سلمنا والمسلمين يا خلوق السلام مسلم السلام مسلمين وله فيه اختصار وحده رب آخرنا البناء مصطفى المتقين إذ ينادى من كلها بالسلام آمين يا معين يا والصلاة وحيدها تبلغ الهادي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين يا معين يا سلام سلمنا والمسلمين إن في الخير لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya wa iksaru ibadatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه وإكثار عبادة واعتكاف lil ittiba'i dan disunahkan memperbanyak ibadah dan beriktikaf di bulan Ramadan lil ittiba'i karena mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau sudah bulan Ramadan kita dianjurkan banyak-banyakan ibadah. Apalagi beriktikaf. Ramadan dianjurkan untuk beriktikaf. Karena keutamaan orang iktikaf, al-mu'takifu ya'kufu dzunuba wa yajri lahu min ajli ka'amil hasanati kulliha. Orang yang beriktikaf sama saja ia menggulung dosa-dosanya dan mengalir pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan. Siyama bitasdidil ya'i wa qad yukhaffafu wal afsahu jarru ma ba'daha wa taqdimu la 'alaiha wa ma za'idatun wa hiya dalatun ala anna ma ba'da aula bil hukmi mimma qablaha ashrin akhirahu. Terutama
10 terakhir. Jadi i'tikaf dianjurkan 10 terakhir untuk beriktikaf. Ya, di mana ada masjid, mau masjid yang dekat ke ataupun jauh, maka malam 10 terakhir diisi dengan beriktikaf. Berdiam di dalam masjid berzikir sambil menunggu malam pertengahan, baik dengan tidur, diawali dengan tidur lalu nanti bangun. Intinya malam 10 terakhir dianjurkan untuk beriktikaf. Kalimat siyama ditasdidkan yaknya siyama. Terkadang juga diringankan siyama. Yang lebih afsah setelah siyama isimnya barisnya kasrah. Ashrin. Didahulukan huruf la. La siyama. Maknya zaidah. La siyama, siyama maknya itu zaidah, tambahan. Menurut kaidah ilmu nahwu. Wahia kalimat siyama artinya menunjukkan ala anna ma ba'daha bahwa kalimat yang setelahnya menunjukkan sesuatu yang lebih utama daripada yang sebelumnya. Jadi siyama itu artinya lebih utama, terutama. Ya, artinya la siyama terutama menunjukkan sesuatu yang dilebihkan. Fayuta'akkadu lahu iksaru salasatil mazkurati lil ittiba'. Maka sangat dianjurkan. Maka sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa memperbanyak ketiga yang tersebut. Ya. Jadi dianjurkan pada 10 terakhir memperbanyak ketiganya. Apa? Sedekahnya, tilawah Qur'annya, i'tikafnya. Jadi kalau 10 terakhir Ramadan itu yang diutamakan. Jadi malam-malam i'tikaf bawa duit, sedekahin. Ya, baca Quran. Ya, sambil beriktikaf itu sudah dapat semuanya. Wa yusannu an yamkusa mu'takifan ila salatil Id. Sunnah dia berdiam di masjid sambil beriktikaf hingga sholat Id. Jadi diam di masjid terus, enggak kemana-mana. Ya, makan enggak usah makan. Lagi puasa, ya, enggak usah makan. Malam makannya Quran, udah. Nah buka lempengan. Emang di masjid nyiapin buka puasa bersama, makan dah buka puasa bersama. Malamnya anak dibawain buat nyaur. Udah di situ terus tuh. Apalagi masjid dekat. Udah diem aja, nggak mana-mana. Kamar mandi ada, udah disiapin. Tempat tidur udah disiapin. Ya. Terus dari tanggal 10 sampai sholat Id. Ya. Udah ibadah terus. Oh, ngapain lagi? Ya. Jadi nggak ada nonton, nggak ada apa-apa. Udah fokus. Yang kerja bagaimana? Ya kalau yang kerja nggak kerja tetap. Nanti kalau yang nggak kerja, udah ngapain lagi? Sebelum terakhir berdiam sampai sholat Id.
Wa an ya'takifa qabla dukhulil ashri, dan dia beritikaf sebelum masuk 10. Jadi itikafnya sebelum masuk 10 sudah itikaf, sudah bersiap-siap. Wa yuta'akkadu iksarul ibadatil mazkurati fihi, sangat dianjurkan memperbanyak ibadah yang tersebut, ya, sedekahnya, tilawah Qur'annya, ya. Raja'a berharap musadafati Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi dianjurkan banyakin ibadah pada 10 terakhir itu, berharap akan kena malam Lailatul Qadar. Jadi kalau sudah beribadah itu pahalanya berlipat ganda. Ya. Beribadah di malam Lailatul Qadar sama saja beribadah selama 1000 bulan. Sama saja 83 tahun. Kalau dia sedekah, sama saja nilainya seperti orang sedekah 83 tahun. Kalau dia baca Quran, sama saja pahalanya seperti orang membaca Quran 83 tahun. Kalau dia salat, sama saja salatnya seperti orang yang beriktikaf 83 tahun. Kalau dia itikaf, sama saja itikaf seperti orang yang itikaf 83 tahun. Dia baca salawat, sudah setiap kelipatan ibadah ketika kena pada Lailatul Qadar, maka itu berlipat-lipat. Makanya sayang sekali kalau 10 terakhir tidak diisi dengan ibadah. Kapan itu? Udah dari sholat tarawih, udah malam hari itu. Habis sholat tarawih udah. Ya. Biasanya malam itu jatuh pertengahan malam. Isi itu. Al-hukmi wal fasli awis syarab. Arti qadar adalah malam keputusan, malam kemuliaan. Itu Lailatul Qadar. Wal amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Beramal di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Itu utamanya. Satu malam Lailatul Qadar kita beribadah lebih lebih bagus. Utamanya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan. Ya, maka sangat dianjurkan. Bangun. Ya paling kagak, ya, bangun dah malamnya. Malam bangun. 10 terakhir. Isi datang ke masjid. Ya, takut kebablasan tidur di masjid. Karena ada yang bangunin. Ya, udah biar diisi. Jangan di rumah terus. Udah Ramadan di rumah nggak apa-ngapain. Isi. Ya. Hiya munhasiratun indana fihi, dan dia terkandung di sisi kami, ya, yakni pada kebanyakan mazhab Syafi'i, yaitu 10 terakhir, ya, fil ashril awakhir. Jadi menurut Imam mazhab Syafi'i, Lailatul Qadar itu 10 terakhir ladanya. 10 terakhir. Fa arjaha autaruhu, yang paling diharapkan malam ganjil. Yang paling diharapkan malam ganjil. Wa arja autarihi inda Syafi'i,
Yang paling diharapkan ganjilnya menurut mazhab Syafi'i Lailatul Hadi awis salisi wal ishrin. Itu malam ke-21, 23. Malam ke-21, malam ke-23. Tuh. Jangan sampai ini enggak diisi. Bukan berarti malam itu doang. Yang malam 21, 23 jangan sampai enggak lengah. Ya, malam lainnya, nah itu ya, kalau bisa diusahakan juga. Jadi 10 terakhir deh. Waqtara Nawawi wa ghairuhu intiqalaha. Imam Nawawi dan lainnya memilih intiqalaha. Yani berpindah. Kalau Imam Nawawi berpindah, enggak hanya 21, 23. Malam-malam yang lain-lain juga. Yang penting 10 terakhir. Wahia afdalu layalis sanati. Dan itu merupakan malam-malam yang paling utama dalam setahun. Jadi malam yang utama dalam setahun itu. Lailatul Qadar itu paling utama. Wasoha dan telah sahadis. Man qama lailatul qadri imanan ay tasdiqan bi anna haqqun wa ta'atun wa ihtisaban ay talaban liridallahi ta'ala wa sawabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman, keyakinan bahwa itu benar, keikhlasan, mengharap ridha Allah Ta'ala, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dosanya, ya, itu dosanya Allah ampunkan. Bonusnya pahala. Banyak bonus di situ. Pahalanya berlipat ganda hingga 83 tahun. Warabal bayahaqi khabara man shalal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqadiya syahrul ramadan faqad akhadha min lailatul qadri bihazin wafir. Nabi bersabda, riwayat dari Baihaqi, siapa yang salat maghrib dan isya berjamaah, maghrib isya berjamaah, sampai selesai bulan Ramadan, maghrib isya berjamaah sampai selesai bulan Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar dengan secara penuh. Ya. Jadi kalau Ramadan jangan berubah. Kalau malam biasa, bulan biasa, maghrib mah pada datang. Maghrib mah jadi imam. Tapi giliran bulan Ramadan hilang, salah. Ya. Kalau malam biasa itu malam bulan biasa, maghribnya ada, bulan biasa isyanya ada. Ntar giliran bulan Ramadan hilang, wah bahaya itu. Ya, harusnya jangan hilang. Apa yang sudah terbiasa ketika bulan biasa itu ada, maka Ramadan harus lebih fokus lagi. Ya. Karena apa itu? Kalau setiap maghrib malam Ramadan dari awal hingga selesai kita mendapatkan jamaah yang kita lakukan, udah pasti. Fakat pakai fakat pasti. Akhoza pakai fi'il madi. Ya, ini menunjukkan tahqiq pasti. Pasti kau akan mendapatkan bagian yang disebut Lailatul Qadar. Tuh. Ya. Kita kalau sudah malamnya udah rada-rada susah bangun, udah rada-rada susah sholat qiyamul lail, jangan sampai maghrib isyanya kagak. Bukan cuman isya doang, maghribnya juga. Jadi jangan berubah. Ramadan itu harus meningkat. Biasanya maghrib datang, giliran bulan puasa karena sibuk sama buka puasa. Sibuk sama buka puasa,
yang dipikirin urusan perut, akhirnya kagak sholat jamaah maghribnya. Nah, ya. Jadi udah makan dikit dulu dah sholat maghrib. Kalaupun ini datang langsung buka ke masjid di masjid. Ya, sudah tersedia buka puasa. Kelar sholat maghrib, pulang dah. Lanjutin lagi dia makan. Kayak gitu aja diatur. Ya. Ini kalau Hah? Ya kalau subuh mah kudu. Enggak. Kalau subuh kudu kebangetan. Ibaratnya ya. Ini kan kalau subuh kan istilahnya sudah enggak masuk bagian dari malam. Kalau maghrib isya kan masuk. Kayak gitu. Isya masuk. Kalau subuh udah habis waktunya. Gitu. Sepertiga malamnya udah habis. Gitu. Kalau isya masuk tuh jamaahnya. Man shallal isya faqad ka'annama shalla nisfal lail. Ya. Jadi benar-benar udah Ramadan lalu ditinggalin jamaah maghrib, jamaah isya dah Ramadan nanti jangan sampai ditinggalin. Ya, harus berubah. Umur makin lama makin tua. Pahala apa yang sudah kita pegang, kita kagak tahu. Ya. Kita kagak tahu pahalanya tuh. Sejauh mana. Ya. Raih kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan. Orang-orang soleh, orang-orang bersih. Mereka mah giroh meraih kebaikan kesempatan. Lah macam kayak kita, bersih mah kagak, dosa mah iya. Ketika masuk Ramadan, ya, pada belagu, kagak mau dimanfaatin, kan kebangetan. Lah mereka tuh ulama-ulama orang-orang soleh, apalagi para aulia. Lah bener-bener ketika Ramadan mah dia isi ibadah, lihat di Yaman. Di masjid buka Quran semuanya. Bener-bener tuh mereka orang-orang soleh, tuh mereka orang-orang yang bersih. Tuh ya, sampai sebegitunya mengisi Ramadan. Semacam kayak kita bersih mah kagak, dosa mah iya. Gitu. Udah ada kesempatan kagak mau nyentuh. Nah, kan kebangetan. Tuh, kebangetan. Apa yang mau diharapin kalau mati? Jadi kalau kita mati, apa yang mau ngarepin? Kita mau ngarepin apa kalau udah mati? Amal yang mana yang ente pengen? Amal yang mana yang ente bakal tunjukin nanti? Amal yang mana yang bakal ente tunjukin? Oh, sholat saya ini. Emang tahu? Kalau kita amal kita banyak, udah. Itu mah urusan Allah. Karena membalas nikmat yang Allah berikan, itu masih jauh. Nikmat sebelah biji mata yang Allah berikan, itu masih jauh banget. Orang bangga-banggain ibadah 500 tahun. Bangga-banggain ibadah 500 tahun. Berharap mah masuk surga dengan ibadahnya yang 500 tahun ibadah. Allah kasih biji matanya ditimbang nikmat biji mata yang Allah berikan. Dengan ibadahnya 500 tahun lebih beratan nikmat biji mata daripada ibadah 500 tahun. Beratan nikmat biji mata sebelah daripada ibadah 500 tahun. Itu yang ibadah 500 tahun. Nikmat sebelah biji matanya masih kalah dengan nikmat biji mata. Lalu bagaimana kita? 500 tahun aja kagak nyampe. Ya, cepet juga kagak. Ya, cepet juga kagak. Lah ibadahnya juga paling baru-baru aja.
Tuh, mau udah ada kesempatan masih diabaikan. Mau gimana? Yang 500 tahun saja berharap bisa unggul daripada nikmat Allah, masih kagak juga. Belum nikmat yang lain. Tuh. Jadi jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup dengan ibadah yang kita lakukan. Saya mah sudah sholat tadi. Jangan. Tuntutan nikmat Allah itu banyak. Yang perlu kita lakukan adalah raih ridho Allah dengan segala cara apapun ibadah yang bisa kita lakukan. Raih ridho Allah. Kita nggak tahu setiap ibadah yang kita lakukan ada yang Allah ridho. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu tuh. Di samping itu ada yang Allah ridho, itu yang Allah terima. Mungkin bisa jadi sebanyak ibadah kita nggak diterima, tapi ada satu ibadah yang Allah ridho, dah aku terima. Karena melihat hal ini, aku maafkan yang lainnya. Tuh. Ya. Warawa aidon man syahidal isya al akhirata fi jama'atin min ramadana faqad adraka lailatul qadri. Tuh. Siapa orang yang hadir isya yang akhir di dalam serjala berjamaah. Apa isya yang akhir? Salat isya yang benar. Isya itu ada dua. Isya awal, maghrib, isya akhir, isya yang benar. Siapa yang salat isya berjamaah di bulan Ramadan? Faqad adraka lailatul qadri. Maka sungguh ia telah mendapatkan malam yang disebut Lailatul Qadar. Ya, jadi isya, maghrib, udah ada pasti. Apalagi isya, sholat raweh. Sholat raweh. Sholat raweh awal-awal ramai. Kalau orang sholat raweh, pasti sholat isya. Belum nemu gitu. Belum nemu. Orang sholat raweh, kagak sholat isya. Belum nemu. Yang ada orang sholat raweh, sholat isya, kagak sholat raweh. Iya. Tapi kalau dia sholat raweh, pasti sholat isya. Nah ini kan kenyataannya kagak. Ya, sholat raweh makin kemari, 10 terakhir makin nipis. 10 terakhir makin nipis. Nah, di situ. Wa syadza man za'ama annaha lailatun nisfi min Sya'ban. Cedera orang yang menduga Lailatul Qadar itu adalah malam nisfu Sya'ban. Itu anggapan yang cedera, yang tidak bisa diterima. Tetap Lailatul Qadar jatuh pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Tuh, ya. ثم قال تتمة يسن اعتكاف كل وقت والله أعلم بالصواب. Bacaannya kama balagana anna rajulan min bani Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Kama balagana anna rajulan min bani Israil marra fi waqti maja'atin ala qusbani min ramlin. Sebagaimana disampaikan ada seorang laki-laki dari Bani Israel lewat dalam keadaan lapar pada tumpukan pasir. Faqalat fi nafsihi.
Lau kanat hazihi ta'aman wa kana li laqasamtu 'alan nasi. Orang ini berkata dalam hatinya, ya Allah, andai kata tumpukan pasir yang sebukit pasir ini itu makanan, dan andai kata itu punya aku bakal bagi-bagiin buat orang-orang. Ya, ini masalah niat, berniat baik. Dia ngomong tuh, dia lewat, lihat pasir banyak banget. Pasir tumpuk lewat. Andai kata ini makanan ya Allah. Dan itu punya aku bagi-bagikan nih orang lain. Niat begitu ngomong. Apa auhallahu ila nabiyihim. Allah wahyukan kepada nabinya. Qul li fulanin, katakan kepada si fulan, qad qabilallahu shadaqataka, sungguh Allah telah menerima sedekahmu, wa syakkara laka husna niyatika, dan Allah menerima niat baikmu. Tuh. Dan Allah menerima niat baikmu. Tuh. Allah langsung begitu tuh. Dia baru niat begitu. Dia yang punya keinginan pengen sedekah, diterima sedekahnya. Padahal mah pengen doang. Ya Allah. Ya, baru ngomong begitu, Allah anggap orang itu bersedekah. Dan baru berniat doang, Allah terima niat baiknya. Jadi niat baik itu penting. Ya. Jangan sampai kagak. Yang nama niat baik itu bukan diucap, tapi dari hati yang kuat. Niat ngapain dah? Benar-benar. Kalau sudah ada timbul di situ dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya, dia pasti lakukan. Tapi karena ada hal-hal yang mengganggu, yang menghalangi dirinya, dia hanya bisa berkata dalam hati, ya Allah, andaikan aku bisa, andaikan aku mampu, aku akan hadir. Andaikan aku mampu, aku akan bersedekah. Andaikan aku mampu, aku akan berbagi. Baru niat begitu sudah diterima niatnya dan dicatat seperti orang melakukan kebaikan. Ya, begitu tuh. Asal hadir niat itu. Buktinya tuh Allah terima tuh orang kayak gitu tuh. Wafil masuri, dalam asar sahabat, annal malaikata idza sa'idu bi sahifatil abdi ila Allah taala. Malaikat bila mana naik membawa lembaran seorang hamba kepada Allah taala. Yaqulullahu taala lahum subhanahu. Allah taala berkata kepada malaikat, uktubu lahu kaza wa kaza. Catatlah untuknya begini gini gini. Wa yaquluna, para malaikat berkata, innahu lam ya'malhu. Ya Allah, kau menyuruh aku mencatat kebaikan si fulan. Si fulan enggak melakukan apa-apa ya Allah. Wa yaqulu ta'ala, Allah berkata, innahu nawahu, karena dia sudah niat berbuat baik. Catat tuh, kata Allah. Malaikat bingung. Allah suruh nyatat kebaikan si fulan. Malaikat bingung, Allah suruh nyatat kebaikan si fulan. Jika Allah suruh catat, malaikat bingung. Lah, catat apanya Allah, dia belum pernah ngerjain apa-apa. Kata Allah, dia sudah niat berbuat baik. Ya Allah, catat langsung dapat tuh. Ya, dapat kebaikan-kebaikan. Ya. Kita lagi sakit. Ya Allah, sakit nih. Pengen hadir majelis ta'lim. Saya sakit. Ya Allah. Dah. Pengen banget datang ini. Mau lagi sakit nggak bisa jalan ini nih. Catat. Dia sudah hadir di majelis ilmu. Catat, dia sudah hadir di majelis ilmu. Jadi yang penting hadir. Ya, hadirnya.
Ya. Niat untuk hadirnya itu sudah dicatat. Hadir di majelis ilmu. Ya. Ini benar-benar tuh udah cetek, ya Allah pengen sholat jamaah. Cuman kaki saya ini nggak bisa bergerak ini, pengen. Catat, kau dapat pahala jamaahmu, dapat. Tuh. Dapat pahala jamaah. Tapi memang benar-benar hatinya. Jangan dimain-mainin, Allah lebih tahu urusan hati kita. Kesempatan saya niatin aja. Giliran urusan lain, lah sanggup keluar bisa. Nah, itu kan jadi itu namanya bukan niat dari hati yang benar. Ia ingin datang karena kondisi, bukan. Allah lebih tahu. Ya, orang lain bisa dikibulin, orang lain bisa dibohongin, tapi Allah lebih tahu bagaimana hati kita. Yang tahu, yang menilai Allah. Kita dan Allah. Benar-benar memang tidak bisa hadir. Benar-benar memang tidak bisa berbagi. Silakan. Wa qala ta'ala fil ikhlas. Allah berkata dalam ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah berfirman, mereka tidak ada diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas terhadap agamanya yang lurus. Dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Jadi orang yang memiliki agama yang lurus adalah mereka yang di dalam ibadahnya, salatnya, zakatnya benar-benar dilakukan dengan keikhlasan. Berharap penuh karena Allah, bukan karena yang lain. Wa qala ta'ala ala lillahi dinul khalis. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bagi Allah adalah agama yang murni, agama yang lurus. Jadi dari hati yang tulus ingin berbuat sesuatu, nanti ketika ibadah yang hadir adalah kebaikan, keikhlasan karena Allah. Ya. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, akhlis dinaka yujzikal amalu qalil. Nabi bersabda, akhlis dinaka. Ikhlaskanlah di dalam ajaran agamamu. Yujzikal amalul qalilu. Niscaya amal yang sedikit itu sudah memadai. Amal sedikit kalau itu ikhlas itu sudah sangat bernilai. Ketimbang amal banyak tapi tidak ikhlas. Yang penting dinilai adalah keikhlasan di dalam beribadah. Wa su'ila alaihi salatu wassalam anil iman. Nabi ditanya tentang iman. Qala wal ikhlasu lillah. Kalau iman itu ikhlas karena Allah. Karena iman itu di dalam hati, ikhlas itu di dalam hati. Ya. Jadi kita kalau yang namanya ikhlas, ya udah berbuat sesuatu udah nggak ngarepin apa-apa. Ibaratnya orang kalau berhitung, kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? 2, udah cukup. Nggak perlu minta balasan ini enggak. Itu ya. Itu yang sudah dia sampaikan. Nggak ada balasan apa-apa. Wa qala alaihi salatu wassalam, man akhlasa lillahi arba'ina yauman azharahu Allahu ya nabi al-hikmati min qalbihi ala lisanih. Nabi bersabda, siapa yang ikhlas 40 hari kita ikhlas. Jalani 40 hari ikhlas. Maka Allah akan tampilkan mutiara-mutiara hikmah dari hatinya ke lidahnya. Nanti kalau kita ikhlas 40 hari itu lidah kita keluar hikmah-hikmah yang baik. Yang banyak berbobot manfaatnya. Wa ma'nal ikhlasi
an yakuna qasdul insani fi jami ta'atihi wa amali mujarrad taqarrubi ila Allah. Makna ikhlas adalah seseorang bertujuan dalam segala ketaatan dan perbuatannya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala wa iradati qurbihi wa ridahu, dan menginginkan dekatnya dan ridhonya Allah. Duna garadin akhara min mura'ati nasi aw talabi mahmadatin minhum aw tama'in fihim. Tidak berharap yang lain, ingin dilihat orang lain, ingin atau menuntut pujian atau berharap pada orang lain. Jadi yang namanya ikhlas, apa yang kita lakukan dari ketaatan semata-mata untuk dekat kepada Allah. Berharap ridho Allah. Berharap dekatnya dengan udah. Nggak ngarepin yang lain-lain. Ya. Nggak ngarepin yang lain-lain. Kita sedekah, kita ngaji, kita sholat jamaah. Nggak perlu ingin dilihat oleh orang lain. Nggak perlu ingin dipuji. Yang ada menyakitkan. Kalau kita berharap pada orang lain, yang ada nyakitin. Ketika orang lain kagak nggak ngasih jempolan, gua nggak dijempol-jempolin, nggak dikata-katain bagus, nah sakit hatinya. Ya. Gua nggak dikata hebat, gua nggak dikata ini. Kirain pada ngatain hebat gitu, nggak taunya kagak. Nah, capek, pegel, nggak ada pahalanya. Tapi kalau yang kita lakukan karena Engkau ya Allah hamba melakukan. Udah, orang mau puji, orang mau kagak, saya nggak ada urusan sama orang. Saya urusannya sama Allah. Berharap ridha Allah. Allah senang, udah. Karena itu yang bermutu, yang berbobot. Ya. Itu yang namanya ikhlas seperti itu. Ya. Kalau sudah ikhlas, nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa sakit hati, nggak ada. Kenapa? Karena yang sudah dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa timbul keikhlasan? Supaya timbul keikhlasan, yang penting adalah ya, tanamkan, pegang awal yang kita lakukan. Untuk siapa? Untuk Allah banyak manfaatnya. Untuk orang lain nggak ada manfaat. Ya. Harapan dari orang lain, harapan kosong. Tapi kalau harapan dari Allah sudah pasti berbobot. Itu maqala qala Sahl bin Abdullah At-Tustari, Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd. Wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.